Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bende Bentara dari kelas 2 ingin bikin video teks anekdot. Rodi datang bertandang pada sepupunya yang bernama Alan. Ia berdomisili di sebuah kota di suatu pagi. Rodi diajak mencari sarapan oleh Alan. Mereka naik mobil yang dikendari Alan. Di perempatan jalan, lampu merah menyala. Tetapi Alan melaju terus. Dodi pun menegur sebelumnya itu. Dodi, lampu merah kenapa kamu melaju terus? Alah, tenang saja, di negeri ini aku bisa bikin undang-undang kok. Bagaimana bisa? Bukankah yang membuat undang-undang itu DPR plus pemerintah? Alanku meminggirkan mobilnya. Krisis. Mengapa meminggir? Mau menjawab pertanyaan. Mengapa harus meminggir? Alan, mobilnya dihentikan lalu dirogoh saku celananya. Ini jawabannya, menaruh dompet berisi uang di depan Dodi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidanayara dari kelas 2. Jadi pada suatu hari, seorang guru PKN yang bernama Pak Ilham sedang menerangkan materi mengenai perubahan Undang-Undang Dasar atau UUD dari periode ke periode. Lalu dari kejauhan, Pak Ilham pun melihat ada satu orang siswa tertidur saat dia menjelaskan tentang materi tersebut. Siswa tersebut bernama Reno. Dan pada saat Pak Ilham melihat Reno tertidur, Pak Ilham pun merasa kesal dan segera menegur Reno. Reno, coba jelaskan tentang perubahan UUD dan mengapa peraturan harus diatur UUD, kata Pak Ilham. Kalau alasan kenapa diatur UUD, saya tahu Pak, karena pada akhirnya memang semuanya akan memakai UUD, yaitu ujung-ujungnya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Marwa dari kelas 10-2. Bulan kemarin kita baru saja merayakan 17 Agustus. Nah, 17 Agustus ini selalu identik dengan perlombaan. Di lingkungan kalian juga pasti mengadakan lomba-lomba. Di suatu sore yang mendung tapi sedikit cerah, ada dua anak yang bernama Rafa dan Abdul, yang baru saja selesai mengikuti perlombaan di RT masing-masing. Rafa pun membuka pembicaraan mereka dan bertanya kepada Abdul, Dul, di tempat kamu ada lomba apa saja tadi? Ada beberapa lomba sih di tempatku, tapi aku heran kenapa Dul? Habisnya anak kecil pada lomba makan kerupuk, sementara orang dewasa malah makan temen. Aduh, dasar orang dewasa bukannya makan nasi malah makan temen. Dan mereka pun berdecak bebarengan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama gue Kali Magribi Ajra, biasa dipanggil Ajra atau senyamannya aja, tapi jangan terlalu nyaman. Ajra pulang dari sekolah siang hari itu dengan wajah lesu. Kemudian ibu bertanya tentang ulangannya. Bagaimana ulangannya? Ajra tanya ibu. Ajra dapat 10 soal, tapi cuma 1 soal yang jawabannya betul. Jawab Ajra, gak apa-apa, yang penting Ajra sudah isi semua soalnya. Ibu menghibur Ajra. Maksud Ajra cuma membedakan 1 soal dan yang 9 lagi enggak. Tutur Ajra takut dan wajah ibu memerah. Diamlah bodoh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Aurelia. Jadi gue tuh punya teman kan, namanya Cici. Nah, dia tuh pernah cerita ke gue kalau dia tuh pernah beli kue dari nenek-nenek di pinggir jalan. Nah, karena waktu itu hujan berlomba, mereka berdua tuh akhirnya kedua kan, supaya suasananya cair. Cici ini nanya sama si neneknya, nenek udah berapa lama nih jualan kue? Nah, terus habis itu si nenek ini jawab, udah sekitar 20 tahun deh. Terus habis itu Cici nanya lagi dong, emang nenek gak ada yang bantuin? Anak-anak neneknya pada kemana? Nah, terus si nenek jawab lagi kan, anak-anak saya tuh sibuk kerja deh, ada yang kerja di rumah sakit, di Polda, ada juga yang di sekolah. Nah, si Cici ini itu dong kayak kaget kan, kayak kagum gitu, kayak wah keren ya, hebat ya nenek walaupun cuma berjualan kue tapi anak-anaknya bisa sukses semua ya. Nah, terus si nenek jawab lagi, ya sama seperti saya deh, jualannya jualan kue tapi cuma kayak jualan tuh di rumah sakit, di Polda, sama di sekolah.
Suatu ketika ada bocah SMA lagi dengerin khutbah Jumat di masjid. Tiba-tiba kotak amal diadarin. Nyampe tuh di depan si bocah SMA ini. Dia langsung rogoh-rogoh kantong belakangnya buat ngambil duit. Keambil 5.000, dia langsung masukin ke kotak amalnya. Gak lama, bapak-bapak yang duduk di belakang si bocah SMA ini nepuk pundaknya sambil kasihin duit 100.000. Gak mikir panjang, dia langsung masukin ke kotak amal itu duitnya. Terus setelah dia masukin duit 100.000 itu, dia langsung nengok ke belakang ke si bapak ini, mengagumi kemuliaan hati si bapak ini. Setelah kotak amalnya jalan lagi, si bapak ini ngomong, "Nak, itu tadi uangmu yang jatuh di kantong celana belakang." Bismillah. Halo. Halo sih. Gua akan mencoba untuk stand up maybe ya, meskipun yang terakhir nggak tahu, ya udah sih. Di suatu hari aku ingin menjelaskan tentang sekolah dia yang berubah ke perubahan yang baru. Oke. Guru sih. Oke. Guru ngomong nih ke murid-muridnya. Apa ya tadi? Hai anak-anak. Hai anak-anak. Ada kabar gembira nih. Sekolah kita akan berubah menjadi sekolah BSI atau bisa disebut sekolah bertarif internasional maksud saya. Terus Pak gurunya bertanya, terus gurunya bertanya, menurut kalian anak-anak, apa yang kalian persiapkan untuk perubahan ini? Begitu. Si guru menunjuk Joni untuk menjawabnya. Baiklah Joni, apa jawabanmu tentang hal ini? Si Joni menjawab. Apa sih yang lucu dah? Si Joni menjawab. Coba apa dia? Si Joni menjawab. Ya, belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris Pak. Karena biar bisa bahasa Inggris. Apa sih? Sumpah, mati lagi ya. Biar bisa bahasa Inggris gitu. Iya, biar bisa bahasa Inggris jawab Joni. Terus kata Pak gurunya bilang, bagus John. Baiklah. Terus Pak gurunya menunjuk Jono untuk menjawab pertanyaannya. Seperti ini. Jono, sekarang kamu, apa menurut kamu? Itu. Setelah itu Jono jawab, uang Pak. Gitu. Guru pun bertanya, kok uang John? Anjay John. Ya. Kata Jono, iya Pak, soalnya kalau sekolah kita sudah statusnya BSI, apakah pasti bayar lebih mahal dong, tidak seperti sekolah biasa kan. Sekolah di sana bertarif nasional. Terus Jono lebih lanjut, kata Pak Guru, kok jawabnya sih sekali ya? Apa sih? Sih sekali. Ini tuh bertaraf internasional, bukan bertarif internasional, kata Pak Guru. Ini Pak. Terus kata Jono pun bilang, tapi Pak, menurut saya BSI itu
sekolah bertarif internasional gitu Pak, tapi sekolah bertarif internasional gitu. Sostik.com ya. Sejak ini ketawa anyway, sekian dari saya dan kelompok saya. Mungkin kalau terakhir videonya lanjut. Jangan lupa minum.